Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu kami dalam mata kuliah interaksi manusia komputer, Bapak Ahmad Hamdani, Magister Komputer. Semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Oke, langsung saja biar tidak mengulur-ulur waktu. Kami Tony Saputra dari Prodi Ilmu Komputer yang diberikan tugas oleh dosen kami yang pada tugas itu kami mendapatkan bab 2, yaitu tentang komputer. Di bab 2 ini ada sekitar 6 sub. Sub yang pertama pendahuluan, yang kedua sistem komputer secara umum, yang ketiga peralatan input, yang keempat peralatan output, yang kelima memori, dan yang keenam kecepatan prosesor. Sub yang pertama pendahuluan. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit, CPU, memori, dan peralatan input dan output. CPU adalah tempat berlangsungnya proses, memori adalah tempat penyimpanan data sewaktu keduanya sedang diproses. Berarti ini masih saling berkaitan. Peralatan input dan output bisa berupa keyboard dan memori, yang semuanya ini akan dijelaskan secara rinci pada slide-slide selanjutnya. Selanjutnya, sistem komputer secara umum. Apa pengertian sistem komputer secara umum? Kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware. Orang yang beroperasi menggunakan perangkat komputer. Perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing. Pada sistem komputer, pada saat beroperasi, ketiganya saling bergantungan. Hardware, software, dan brainware, dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan juga sebaliknya. Jadi semuanya saling berkaitan sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Selanjutnya peralatan input. Peralatan input atau masukan, perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Beberapa contoh perangkat input pada komputer: 1. Mouse, 2. keyboard, 3. scanner, dan yang keempat mikrofon dan lain sebagainya. Di sini kami hanya memberikan 4 contoh. Selanjutnya peralatan output.
Peralatan output atau keluaran perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau penggunanya. Perangkat input dan output saling berkaitan. Perangkat input mengirim informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Jadi keduanya, peralatan input dan output itu saling berkaitan dan termasuk kategori hardware, yaitu perangkat keras. Beberapa contoh perangkat output pada komputer yaitu monitor, proyektor, printer, speaker, power amplifier, dan lain sebagainya. Di sini kami hanya mencantumkan 5 contoh dari peralatan output. Selanjutnya, memori. Memori adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer apa saja yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu memori utama dan memori sekunder. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory. Memori sekunder bersifat non-volatil, yang artinya data yang tersimpan tidak akan terhapus meskipun sudah tidak dialir arus listrik, dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Memori sekunder dapat diklasifikasikan menjadi optimal storage device seperti DVD, magnetic storage device seperti hard disk drive, dan flash memory device seperti USB flash drive. Selanjutnya, kecepatan prosesor. CPU singkatan dari Central Processing Unit, yang disebut juga dengan prosesor, terletak di dalam komputer dan terpasang pada motherboard. Motherboard ialah papan sirkuit utama komputer atau wadah tempat CPU. Kadangkala CPU disebut sebagai otak komputer. Kecepatan prosesor diukur dalam satuan megahertz, MHz atau jutaan instruksi per detik, dan gigahertz, GHz atau miliaran instruksi per detik. Jadi semakin besar kecepatan prosesor, maka semakin cepat prosesor tersebut mengeksekusi perintah atau instruksi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.